Perkenalkan, nama saya Hadiarta Putra Pratama dengan NIM 243010500215. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas besar 1 PA1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar 1 untuk mata kuliah perancangan arsitektur dengan judul tugas sculpture. Yang pertama, di sini saya ada studi literatur yang membuat pengertian sculpture, tujuan sculpture, dan juga fungsi sculpture. Kemudian ada juga studi preseden, di mana studi preseden ini adalah sebuah penilaian atau alat analisis untuk melatih kecakapan desain arsitektur dan memberikan karakter tertentu pada desain arsitektural seorang arsitek. Di sini saya mengambil Tugu Monas sebagai contoh studi preseden, monumen nasional atau disingkat dengan Tugu Monas. Monas, sebuah sculpture, adalah karya seni yang berlokasi di Jakarta. Sebuah sculpture yang berlokasi di Jakarta yang memiliki konsep lingga dan yoni. Konsep tersebut bermakna kehidupan abadi. Yoni diwujudkan dalam dasar Monas berbentuk segi 4, sedangkan lingga berupa tugu yang menjulang tinggi. Monas memiliki tinggi 152 meter dan lebar pelataran bawah sebesar 45 meter, panjang lidah api setinggi 17 meter, dan pelataran atas sebesar 11 meter. Monas dirancang oleh Swedarsono dan Frederich Silaban. Analisa konsep dan ide bentuk. Saya mengambil konsep dan analisa dan ide bentuk, yaitu sebuah buku yang bertumpuk, sehingga sebuah buku yang terbentuk itu saya susun seperti bertingkat dan jadi berbentuk spiral, seperti tangga yang berbentuk spiral. Yang kedua adalah untuk buku bagian atas, buku yang terbuka dan berwarna emas yang melambangkan kemakmuran, kebersihan, dan kesejahteraan. Di sisi barat sebuah sculpture terdapat SMKN 3 Palangkaraya. Di sisi utara terdapat Stadion Senaman Mantikei. Sisi selatan sculpture terdapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Sisi timur terdapat Perpustakaan Daerah Kalimantan Tengah. Dan terdapat juga analisis site dapat dilihat. Selanjutnya aerial map Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PJKR. Dapat dilihat keterangan nomor 1 yaitu lokasi site, nomor 2 yaitu gedung kuliah Prodi PJKR, nomor 3 adalah lahan parkir, nomor 4 aula. Terdapat juga posisi sculpture dengan skala 1:100. Dapat kelebihan dan kekurangan lahan site. Yang pertama, kekurangan yang pertama, pencahayaan kurang pada saat malam hari. Lokasi site sedikit bising dikarenakan berada di pinggir jalan. Nomor 3, tidak adanya fasilitas seperti bangku dan taman. Kelebihan, yang pertama, lahan parkir yang cukup luas. 2, tempatnya cukup strategis. Nomor 3, lapangan yang luas. Nomor 4, terdapat banyak vegetasi sebagai peneduh. Terdapat potongan saluran air sebagai utilitas. Dan di sini saya mengambil jalan RA Kartini, yaitu jalan RA Kartini berada di Kecamatan Pandut. Jalan ini merupakan salah satu jalan akses menuju Prodi PJKR, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini terdapat tiang listrik dengan tinggi tiang yaitu 7,5 meter dari permukaan tanah dengan diameter 190 mm. Jarak antara tiang listrik di Jalan RA Kartini antara satu dan yang lain adalah 25 meter. Selanjutnya terdapat analisis kebisingan dengan keterangan tingkat kebisingan tinggi dan tingkat kebisingan
yang rendah. Terdapat juga penanda atau rambu. Kemudian ada analisis angin dan hujan. Kecepatan angin berkitar 4-8 mm per sekon. Angin berhembus dari berbagai arah. Pada bulan tertentu, yaitu bulan Oktober hingga April, berhembus dari arah timur menuju barat. Curah hujan 148 hingga 443 mm dengan suhu 30 derajat hingga 25 derajat pada musim hujan. Selanjutnya ada analisis sirkulasi. Pola sirkulasi yaitu linear. Pola sirkulasi dapat berupa satu atau dua arah. Yang kedua, polanya sangat sederhana. Yang ketiga, pencampuran mudah dan statis terhadap tapak. Yang keempat, jalur ini dapat berbentuk kurva linear. Yang kelima, bersampingan dengan jalur lain atau bercabang. Sirkulasi pada tapak dapat berupa jalur pejalan kaki dan jalur pengendara. Selanjutnya, analisis matahari. Pukul 6 hingga 10 suhu masih hangat dan cahaya matahari baik untuk kita. Matahari siang melintasi atas tapak pada pukul 10 hingga pukul 2. Matahari sore bersinar dari barat pukul 14.00 hingga 18.00. Suhu mulai menurun namun cahaya silau. Dan bangunan terdekat site yaitu ada Gor KONI Futsal, kemudian ada kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ketiga ada SMK 3 Palangkaraya. Analisis vegetasi, terdapat pohon gelodokan. Yang kedua terdapat pohon kenari. Yang ketiga terdapat pohon ketapang. Kemudian ada side plan yang bisa dilihat, dan ada tampak depan di ujung kiri, dan tampak belakang kiri tengah, tampak kanan tengah, dan tampak kiri ada di bagian kanan ujung. Terdapat juga potongan dengan tinggi 6 meter dari permukaan tanah. Buku emas terbuat dari beton, buku balok, beton, dan besi bertulang. Lantai menggunakan lantai granit. Untuk pondasi menggunakan pondasi rakit, pasir uruk, dan tanah uruk di bagian dalam pondasinya. Dan selanjutnya terdapat perspektif dan detail arsitektural. Di sisi kanan terdapat rencana denah dengan skala 1:50.